Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Bagaimanakah untuk pasaran Jawa Sabtu Pon untuk untuk tahun 2023 ya. Jadi semoga Sabtu Pon di tahun 2023 menjadi pasaran Jawa ya termasuk yang mungkin sukses, beruntung, dan selalu diberi keberkahan dan kemudahan dalam hidupnya. Oke, kan saya bacakan general readingnya dulu. Bagaimanakah Sabtu Pon di tahun depan, di tahun 2023? Oke, saya akan ambil 7 kartu. Di sini ada Five of Wands, ada The Temperance, ada Six of Cups, Nine of Wands, King of Cups The Devil, Nine of Swords, ya kurang satu kartu. Oke, ada Eight of Cups. Sabtu Pon. Ada Return to Joy ya. Kita ambil kartu Lenormandnya. Di sini ada The Stork ya. Ini ada The Man. Ada The Bear. Jadi kalau ada The Bear di sini, Sabtu Pon disyaratkan bahwa di tahun depan dirimu harus kuat, harus tangguh. Jadi akan ada ujian yang sangat besar mungkin yang harus kamu hadapi, yang harus kamu selesaikan. Ujian yang lumayan besar yang membutuhkan kekuatan jiwa yang luar biasa, kekuatan mental yang luar biasa ya di sini untuk Sabtu Pon. Dan kelihatan memang di sini dibutuhkan ibaratnya kesabaran ekstra untuk menghadapi tahun 2023. Kesabaran lagi. Inilah hidup ya. Jadi kadang mungkin masih banyak sekali yang mungkin belum memahami bahwa memang hidup itu selalu didampingi dengan ujian. Jadi kalau misalnya kenapa ujian kok terus begini, nah berarti di situ pemahaman tentang hidupnya masih kurang dewasa ya. Jadi karena memang inilah hidup itu selalu berdampingan dengan ujian. Ada ujian dari orang tuanya, dari istrinya, dari suaminya, atau dari iparnya, dari keluarganya, dari adiknya, dari anaknya ya. Inilah hidup. Mungkin itu adalah menjadi ladang penghapus dosa kamu. Jadi memang harus diterima, harus dihadapi, nggak bisa hidup itu dihindari. Itu dikasih Tuhan. Berarti ada berkah di situ ya. Jadi Sabtu Pon harus menjadi sosok yang lebih kuat lagi untuk menghadapi 2023, dimana di tahun 2023 sebenarnya ada banyak sekali pengalaman baru untuk Sabtu Pon ya, pengalaman baru tentang kehidupan sehingga dia bisa lebih dewasa lagi. Di sini ada The Temperance, dia bisa lebih settle lagi, lebih siap dengan apapun yang akan terjadi di depan. Jadi tahun depan adalah tahun dimana kamu akan digodok lagi oleh Tuhan, digodok lagi oleh hidup kamu ya, bahwa akan dijadikan sampai menjadi sesuatu. Kamu akan menjadi something. Seseorang yang ujiannya besar biasanya juga akan menjadi something yang besar juga. Jadi hidup itu selalu syarat dengan pengorbanan dan perjuangan. Jadi mungkin ujian-ujian yang kamu hadapi ini adalah perjuangan dan pengorbanan yang mungkin harus kamu lakukan untuk menebus kesuksesan kamu. Nah, di sini untuk urusan rezeki The Stork ya, kamu cukup bekerja keras tahun depan. Tahun 2023, Jumat Pon cukup bekerja keras. Dia lumayan bekerja keras, lumayan ibaratnya orang itu masih bekerja keras dan masih harus mencari untuk menaikkan taraf hidup. Memang dia lumayan perjuangannya lumayan besar, dan sepertinya dirimu juga akan berhasil karena di sini kamu juga berjuang banget, kelihatan pekerjaannya. Walaupun di tahun depan hati-hati, mungkin kamu harus banyak mengikhlaskan dengan orang-orang yang berusaha memanfaatkan kamu. Ada orang-orang berusaha untuk mungkin mengkhianati kamu. Kamu harus siap dengan seperti itu. Biasanya orang yang memang mau dijadikan sesuatu oleh Tuhan itu memang akan
ada sesuatu yang mungkin ujian-ujian lumayan berat. Dan Ace of Heart di sini. Tahun depan adalah tahun dimana menjadi proses dirimu untuk menjadi manusia yang mungkin hebat, menjadi manusia yang kuat, menjadi manusia yang lebih tahu apa sih makna dari hidup yang sebenarnya, dan kamu akan menjadi bisa lebih dekat terhadap Tuhan. Jadi keep positive thinking ya. Jadi mindset kamu akan membentuk hidup kamu. Jadi seperti seperti garis tangan ini contohnya. Garis tangan ini adalah mewakili neuron-neuron otak kita. Makanya selalu saya bilang garis tangan juga bisa berubah, sahabat, karena saya juga menganalisa itu. Garis tangan pada saat kita berbuat baik, akan ada muncul garis-garis baru yang baik di tangan kita. Jadi pada saat kita punya pola pikir yang baik terhadap hidup kita, tanpa kita harus berputus asa, tanpa kita harus mengecilkan diri kita bahwa oke, aku bisa sukses, aku bisa menghadapi ini, maka muncullah garis baru di garis tangan kita. Berarti itu menandakan bahwa masa depan kamu itu bisa terukir dari cara berpikir kamu, ya. Bagaimanakah dengan karir? Jadi di sini ada Six of Cups ya. Jadi bahwa di tahun depan itu juga kamu akan bertemu dengan orang-orang baru, dan bisa jadi kamu bertemu dengan teman lama yang bisa bikin kamu bahagia, bisa bikin kamu senang. Dan mungkin yang single bisa jadi tahun depan Sabtu Pon akan bertemu dengan orang-orang yang dia sukai. Jadi bisa jadi dia yang belum dapat jodoh, bisa dapat jodoh, yang mungkin bisa jadi bertemu teman lama atau bertemu jodoh di sini ya. Nah, ada the devil, hilangkanlah energi pikiran-pikiran negatif ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa pola pikir kamu membentuk masa depan kamu. Jadi kalau kamu selalu memikirkan hal negatif, berarti kamu membentuk pola hidup kamu. Jadi jangan biarkan kamu berpikiran buruk. Jangan biarkan kamu untuk putus asa. Jadi semangat harus kamu naikkan lagi. Kalau kamu putus asa berarti menutup energi kamu, menutup aura kamu yang harusnya mungkin bersinar. Ibarat kata begitu ya analoginya. Harusnya semuanya mudah, akhirnya karena kamu putus asa, karena kamu berpikir negatif, akhirnya semuanya akhirnya sulit. Mudahkanlah dengan cara berpikir yang indah ya. Oke, karir untuk Sabtu Pon. Oke, di sini ada the lovers ya. Jadi kalau ada the lovers di sini, bisa jadi kamu akan mendapatkan yang mungkin jobless ya, yang mungkin saat ini belum dapat pekerjaan, di tahun depan ternyata akhirnya dapat pekerjaan yang dia inginkan. Yang sudah bekerja akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih menyenangkan lagi. Jadi dia tuh lebih kayak lebih nyaman, lebih tenang, lebih mempunyai sesuatu hal yang lebih di situ. Dan di sini ada Four of Pentacles yang menandakan untuk urusan keuangan, untuk urusan rezeki di karirnya, di kerjaannya, di usahanya itu menghadapi kondisi finansial yang sangat bagus, pemasukan yang sangat bagus, dan bisa jadi yang kerja bisa naik gaji ya, gajinya mungkin bertambah, dan mungkin dia bisa naik pangkat, naik posisi, naik jabatan ya, yang mungkin yang punya usahanya semakin bagus di tahun depan. Jadi untuk urusan kerjaan sepertinya untuk urusan karirnya dia tidak perlu khawatir Sabtu Pon, karena di sini ada juga the World. Semesta lagi menaungi dirimu, semesta lagi ibaratnya memberkahimu. Jadi untuk urusan kerjaan, urusan usaha kayaknya akan semakin membaik dan akan menjadi ibaratnya ladang berkah untuk dirimu ya. Bagaimanakah dengan keuangannya? Ada Six of Pentacles. Disarankan dirimu untuk jangan lupa berderma. Mungkin rezeki kamu lagi besar nanti tahun depan, jadi disarankan untuk bersedekah biar energi negatif di dalam rezeki kamu itu berkurang. Dengan bersedekah, energi positif kamu naik sehingga akan lebih berkah. Kamu dengan lebih berkah, akhirnya kamu bisa mengatur keuangan itu dengan bijaksana. Tidak boros, tidak banyak belanja yang mungkin tidak penting ya gitu. Jadi di sini ada Three of Pentacles. Urusan keuangan memang masih ibaratnya harus bisa mengatur dengan baik ya. Walaupun di sini pemasukannya banyak, di sini ada Queen of Pentacles, tetapi kamu harus bisa mengatur banget tahun depan. Nggak boleh boros-boros.
Jadi harus ada yang mungkin disedekahkan. Jangan sampai kamu lupa bersedekah. Karena disinilah berkah kamu. Jadi rezeki kamu semakin baik karena kamu juga rajin bersedekah. Dan sepertinya usaha yang kamu lakukan itu ada usaha yang membuahkan hasil. Jadi tetap fokus di usaha kamu, di kerjaan kamu. Jangan berpindah-pindah. Jadi telatenin di situ, ibaratnya dirimu harus membahagiakan, bisa bagaimana caranya kamu bisa mencintai pekerjaan dan usaha kamu, karena usaha kamu ini akan menjadi usaha yang sangat baik untuk kehidupan kamu. Bagaimanakah pesan semesta untuk Sabtu Pon? Six of Cups ya. Ini sepertinya pesan semesta ini sama dengan general reading tadi, bahwa si Sabtu Pon akan bertemu dengan seseorang di tahun depan. Seseorang yang sangat bikin dia bahagia, seseorang yang bisa menaikkan mood booster dia, atau bisa jadi seseorang yang bisa merubah nasib dia. Seseorang yang bikin dia benar-benar luar biasa, seseorang yang mungkin dari masa lalu. Di sini ada Ten of Wands. Kelihatan memang dia begitu banyak bebannya. Sabtu Pon memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap hidupnya. Jadi apapun itu, kamu harus bisa lebih kuat dan tegar lagi ya. The Letter, tahun depan adalah tahun dimana banyak sekali pesan yang mau dikasih oleh Tuhan ke kamu. Jadi apapun yang terjadi, selalu minta petunjuk sama Tuhan. Apapun yang terjadi, sedih, kesedihan itu, minta sama Tuhan, minta kekuatan dan petunjuk. Apa sih sebenarnya, apa sih yang harus saya lakukan? Dan itulah memang hidup ya. Jadi memang harus begitu terus. Hidup selalu begitu. Menghadapi ujian, silih berganti dan harus kuat. Bagaimanakah dengan asmara? The High Priestess yang single, asmara yang single Sabtu Pon, ada The High Priestess, ada Two of Wands. Sepertinya doa kamu akan terwujud di tahun depan untuk bertemu dengan seseorang yang mungkin yang bisa menjadi masa depan kamu. Jadi bisa jadi yang single akan menjadi couple di tahun depan. Yang mungkin belum punya pacar, tahun depan mungkin akan punya pacar. Yang belum menikah, tahun depan insya Allah akan menikah ya. Sepertinya akan ada doa terwujud, doa terkabul untuk perkara cintamu ya yang single. Bagaimanakah yang berpacaran? Kita lihat di sini ada King of Cups ya. Dan ada The Hermit. Di sini si yang berpacaran menghadapi kondisi galau yang luar biasa. Dia di dalam dilema. Ini benar nggak sih, apa harus diterusin nih ya hubungan ini? Karena di sisi lain cinta sangat besar, sayang sangat besar, tetapi di sisi lain kenapa menguras energi kesabaran kamu? Nah, di sini kenapa ada The Hermit? Mungkin kalian harus minta petunjuk sama Tuhan. Minta lagi, berdoa lagi, apakah jika ini memang tidak baik Tuhan, berikanlah yang baik. Jadi tunjukkanlah sesuatu sehingga saya mungkin bisa move on atau bisa putus dari dia. Jadi gitu, berilah seseorang yang lebih baik dari dia. Jadi memang kamu harus banyak-banyak berdoa agar kamu tidak salah mengambil keputusan ya untuk masa depan kamu. Jadi mungkin yang serius ini jangan sampai mungkin kalian salah memilih, ibaratnya gitu. Yang menikah, ada di sini ada Knight of Pentacles, ada Four of Swords, Five of Wands. Jadi Sabtu Pon di sini memang berusaha keras ya, berusaha banget untuk bagaimana agar pernikahannya baik-baik saja. Banyak sekali yang harus dianalisa, banyak sekali yang harus direnungkan, banyak sekali yang harus difikirkan. Kenapa saya harus mendapat jodoh dia, kenapa saya harus disatukan dengan dia. Ini sebenarnya teguran, apakah memang sesuatu yang memang harus dipikirkan ulang gitu ya. Jadi si Sabtu Pon di sini memang mengalami kondisi di mana mungkin ada sesuatu yang dialami, ada sebuah ibarat
kata pasangannya nggak jujur, bisa jadi pasangannya mungkin kurang apa-apa kurang cerita sama Sabtu Pon. Jadi di sini terkadang pergolakan batinnya luar biasa, dan energi negatif untuk tahun depan yang menikah memang masih ada, kalian itu masih kurang, ibarat kurang match satu sama lainnya, masih banyak hal yang mungkin perlu kalian satukan lagi, banyak hal yang masih perlu kalian bicarakan lagi. Kalian juga harus bisa suportif satu sama lain bahwa oke, aku maunya begini, suaminya maunya begini, istrinya maunya begini. Jadi kalau bisa ngobrol enak. Bagaimana sih caranya kalian bisa menjadi teman, itu sekarang yang mungkin harus kalian cari. Seorang suami istri adalah sebenarnya teman hidup, teman semuanya. Jadi kalau kalian tidak match, gimana mau bisa happy? Oke, tidak ada kebahagiaan yang sempurna, tapi seenggaknya kalau kita punya pasangan yang bisa sejalan, itu akan lebih mudah dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Jadi karena ujian itu juga sangat berat, hidup itu sangat berat. Tetapi kalau sudah sama pasangannya aja banyak tidak rukunnya, ini akan semakin berat lagi. Jadi harus dicari, digali. Ini adalah PR dari Tuhan untuk kalian. Kesehatan untuk Sabtu Pon 20-30, energi positifnya termasuk bagus ya. Ya bisa dibilang kalian masih sakit-sakitan, masuk angin, gampang capek. Kalau bagus banget sih enggak sih, kesehatannya di sini gampang capek, dan energi negatifnya lebih banyak ke kepala dan kaki gitu ya. Dan kalau yang 30-40, energi positifnya naik dan kalian lebih sehat daripada tahun 22 ya. Di ini energi positifnya naik, kalian lebih fit, lebih enak, lebih ibaratnya tahun 23 itu walaupun kondisinya mungkin ujian juga masih banyak, tapi kalian lebih enak menjalaninya, kalian lebih sehat, lebih fit. Dan paling kena flu, meriang gitu aja ya, yang 30-40 ya. 40 ke 50 energi negatifnya naik. Ya, jadi di sini energinya lebih banyak mudah sakit, mudah stres, mudah capek ya, yang umur 40 ke atas. Dan di sini memang harus disarankan harus sudah ada olahraga yang rutin untuk kalian biar nggak stres banget badannya. 50 ke atas energi negatifnya juga energinya negatifnya juga tinggi. Bisa jadi kalau yang sudah sakit bisa sakit keras. Jadi memang harus benar-benar dijaga ya. Harus benar dijaga, kalau kerasa sakit harus segera minum obat atau ke dokter. Jangan biarkan jangan remehkan kesehatan kalian. Warna yang bisa menaikkan energi positif kalian ada warna yang berhubungan dengan tanah dan langit, jadi coklat muda, biru laut, putih gitu ya, dan abu-abu bisa aja. Jangan memakai warna merah yang menyala dan biru yang menyala, itu menaikkan energi negatif kamu. Tanggal yang baik adalah tanggal 3 dan 7. Hari yang baik adalah hari Rabu dan hari Sabtu. Hari Rabu, hari Sabtu, dan Minggu adalah hari baik untuk Sabtu Pon. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Sabtu Pon. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.